Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi ionisasi dan potensial redoks serta aktivitas permukaannya. Next. Nah, pengertian ionisasi. Apa sih ionisasi itu? Nah, ionisasi itu merupakan suatu proses fisik di mana mengubah atom ataupun molekulnya menjadi ion-ion dengan menambahkan maupun mengurangi partikel bermuatan seperti elektron ataupun lainnya. Atau bisa kita sebut juga pemisahan atom maupun molekul dari ion-ion yang bermuatan positif ataupun negatif. Nah, kita bisa lihat contoh di gambar ini adalah contoh reaksi ionisasi. Nah, ikatan ion contohnya NaCl ditambah H2O. H2O ini merupakan rumus molekul dari air. Nah, menjadi Na plus ditambah Cl min ditambah H2O. Kemudian ikatan kovalen HCl ditambah H2O menjadi H2O plus ditambah Cl min. H2O ditambah CH3COOH, reaksi kesetimbangannya H2O H2O plus ditambah CH3COO min. Nah, air H2O apabila terionisasi akan menjadi ion A plus dan ion OH min. Next. Nah, apa perbedaan dari molekul ataupun partikel yang terionisasi ataupun tidak terionisasi? Nah, perbedaannya itu jika molekul terionisasi, molekul biasanya akan tidak dapat menembus membran sel lipid dikarenakan molekul ini bersifat hidrofilik ataupun sulit larut di dalam lemak. Nah, untuk molekul tidak terionisasi, molekul yang tergabung ini biasanya larut di dalam lemak dan juga dapat berdifusi melintasi membran sel. Next. Nah, membran biologis pada dasarnya itu adalah lipid, sehingga kecepatan molekul obat melewati penghalang ini ditentukan terutama oleh kelarutan lipidnya. Ukuran dan bentuk molekul serta kelarutan pada tempat absorpsi obat, kemudian juga secara langsung itu mempengaruhi absorpsi obat. Nah, faktor penting lainnya yang menentukan kemampuan suatu obat untuk melewati hambatan biologis ini adalah derajat ionisasi. Light is unionized in light, artinya asam lemah akan paling tidak terionisasi di dalam cairan dengan pH asam dan basa lemah juga tidak akan basa lemah juga tidak akan paling tidak terionisasi di dalam cairan dengan pH basa. Dapat kita lihat pada gambar ini presentasi menghitung ionisasi asam atau basa. Cara penulisan derajat ionisasi sesuai asam atau basa dari nilai pKa pada nilai pH tertentu adalah acid percent ionization sama dengan 10 pH dikurang pKa per 1 tambah 10 pH dikurang pKa dikali 100. Base sama dengan percent ionization sama dengan 10 pKa dikurang pH per 1 tambah 10 pKa dikurang pH dikali 100. Next. Nah, di sini saya mengutip sebuah jurnal yang sedikit berkaitan dengan ionisasi, di mana judul jurnalnya adalah Sintesis Sorben Ekstraksi Fase Padat dengan Teknik Molekuler Imprinting dengan Monomer Akrilamid untuk ekstraksi glibenclamid dari serum darah. Jurnalnya merupakan jurnal farmasi Indonesia dan sudah masuk ke dalam akreditasi Sinta 3. Nah, ionisasi glibenclamid ini merupakan suatu asam lemah yang memiliki pKa 5,3. Oleh karena itu, dalam jurnal ini diambil kesimpulan bahwa peningkatan nilai pH akan meningkatkan kemampuan dari ionisasi glibenclamid, sehingga semakin kecil bentuk tak terionisasinya. Hal ini menyebabkan semakin kecil kemungkinan interaksi antara glibenclamid dengan situs pengikatan pada sorben MIP, yang menyebabkan efisiensi absorpsi dari glibenclamid menurun sehingga seiring dengan peningkatan pH. Nah, adanya penurunan persen absorpsi senyawa asam
klofibrat pKa sama dengan 3,18 pada kondisi basa kuat akibat sifat ionisasi senyawa tersebut. Next. Nah, aplikasi ionisasi di dalam bidang farmasi. Nah, saya mengambil contoh dari obat naproxen. Nah, naproxen ini termasuk obat golongan NSAID. Nah, golongan obat ini merupakan golongan obat ini memiliki sifat yang sukar larut di dalam air. Kemudian dilakukanlah upaya di dalam mempercepat proses dari absorpsi obat tersebut, di mana dapat kita lakukan dengan cara ionisasi, dengan meningkatkan besarnya ionisasi sehingga dapat mempercepat absorpsi obatnya. Kemudian ini ada struktur kimia daripada obat naproxen. Next. Nah, molekul naproxen memiliki gugus karboksilat dan juga asam lemah. Gugus ini akan terionisasi di dalam air untuk memberikan larutan kesetimbangan yang mengandung campuran molekul yang tidak terionisasi, ion karboksilat dan ion hidroksinium. Nah, ini merupakan struktur dari obat naproxen, kemudian ditambah dengan H2O, yaitu air. Kemudian ini reaksi kesetimbangannya itu adalah ini. Next. Kemudian potensial redoks dan aktivitas permukaan. Nah, potensial redoks ini dapat didefinisikan merupakan suatu kecenderungan dari senyawa yang harus memberi ataupun menerima elektron. Nah, potensi redoks dapat dibandingkan dengan reaksi asam basa. Di dalam kasus reaksi asam basa ini ada transfer proton dari atom dalam satu molekul ke atom di dalam molekul yang lain. Nah, sedangkan dalam kasus reaksi oksidasi reduksi ada transfer elektron. Next. Nah, ini merupakan contoh dari potensial redoks. Di sini ada senyawa riboflavin dan dihidroriboflavin. Nah, ketika riboflavin menerima elektron, itu akan diubah menjadi bentuk dihidro. Nah, reaksi ini memiliki potensial redoksnya EO sama dengan min 0,185 volt. Nah, menurut Reis et al., dia menyiapkan analog non-redox riboflavin sebagai agen anti kanker potensial. Nah, penggantian N5 nitrogen dari dihidroriboflavin 1,5 dihidro 7,8 dimetil 10 ribitilisoalozazin oleh gugus metilen 3 pada di bawah ini diharapkan memiliki efek mendalam pada potensi redoksnya dibandingkan dengan riboflavin. Nah, demikian pula penggantian N5 nitrogen dari dihidroriboflavin oleh gugus isopropiliden dari gugus 4 ini akan memperbaiki molekul di dalam bentuk dihidro sehingga akan menghilangkan sistem redoks sepenuhnya. Next. Terima kasih. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang ikatan protein dan stereokimia obat. Jadi, ikatan protein merupakan makromolekul yang terdiri dari rantai asam amino yang dihubungkan oleh ikatan peptida yang nantinya membentuk rantai peptida dengan berbagai panjang dari 2 asam amino atau dipeptida, 4-10 peptida disebut dengan oligopeptida, dan lebih dari 10 asam amino itu disebut polipeptida. Protein dapat dikelompokkan menjadi 4 tingkatan struktur seperti yang terlihat pada gambar, yaitu primer, sekunder, tersier, dan kuartener. Nah, struktur primer ini menggambarkan sekuens linear residu asam amino dalam protein. Sekuens asam amino ini selalu dituliskan dari gugus terminal amino ke gugus terminal karboksil. Nah, protein sekunder yaitu protein yang dibentuk karena adanya ikatan hidrogen antara hidrogen amida dan juga oksigen karbonil dari angka peptida. Struktur utamanya itu meliputi alpha helix dan juga beta standards.
Kemudian yang ketiga ada struktur tersier, di mana struktur ini menggambarkan rantai polipeptida yang mengalami fold sempurna dan kompak. Kemudian yang keempat itu ada protein quaterner, yang mana ini protein melibatkan asosiasi dua atau lebih rantai polipeptida yang membentuk multi subunit atau protein oligomerik. Kemudian ada juga stereokimia obat. Nah, stereokimia ini sendiri merupakan studi mengenai molekul-molekul dalam ruang 3 dimensi, yaitu bagaimana atom-atom dalam sebuah molekul ditata dalam ruangan satu relatif terhadap yang lainnya. Nah, untuk berinteraksi dengan reseptor, molekul obat harus menggapai sisi reseptor dan sesuai dengan permukaan reseptor. Nah, faktor sterik yang ditentukan oleh stereokimia molekul obat dan permukaan sisi reseptor memegang peranan penting dalam menentukan efisiensi interaksi obat oleh obat reseptornya. Nah, adapun dua aspek stereokimia obat itu, yang pertama ada isosterisme dan juga isomer. Nah, isosterisme ini merupakan bagian struktur yang karena karakterisasinya itu sterik, elektronik, dan juga sifat kelarutannya memungkinkan saling digantikan pada modifikasi struktur molekul obat. Prinsipnya itu merubah struktur senyawa sehingga didapatkan senyawa dengan aktivitas biologis yang dikehendaki. Nah, di contoh gambar yang di bawah itu merupakan contoh modifikasi dari isosterisme, yang mana yang di sebelah kiri itu merupakan struktur CNS depresan merubah strukturnya menjadi antidepresi, di mana gugus S yang ada di atas yang berwarna merah itu merupakan yang promazin, merupakan suatu obat penekan sistem saraf pusat, yang mana bila digantikan dengan gugus etilen menghasilkan imipramin yang berkhasiat sebagai perangsangan sistem saraf pusat atau antidepresi. Kemudian aspek yang kedua yaitu isomer, yang mana sebagian besar obat yang termasuk golongan farmakologis yang sama mempunyai gambaran struktur tertentu, yang mana terdapat beberapa struktur isomer, yaitu isomer geometrik, isomer konformasi, diastereoisomer, dan juga isomer optik. Nah, di sini terdapat sebuah jurnal yang berjudul Studi in silico gendarusin ABCDE untuk prediksi absorpsi dan aktivitas terhadap hyaluronidase, yang mana terdapat dari hasilnya terdapat struktur seperti gambar yang di sebelah kanan, struktur 2 dimensi dari gendarusin A, B, C, dan D serta E, yang mana dapat ditarik kesimpulan dari jurnal ini, yaitu dari hasil yang telah dilakukan, maka studi in silico terhadap senyawa gendarusin ini memiliki prediksi absorpsi gendarusin. Semua sampel dari A sampai E memiliki absorpsi yang sama dan dibandingkan. Kemudian pada prediksi aktivitas gendarusin A sampai E, kelima senyawa gendarusin tersebut memiliki aktivitas yang berbeda, dan senyawa diprediksi memiliki aktivitas sebagai inhibitor enzim hyaluronidase. Yang paling tinggi adalah gendarusin D dengan urutan gendarusinnya itu dari D, kemudian ke C, E, A, dan juga B yang paling kecil. Sekian dari saya.